Para pemirsa sekalian, selamat berjumpa kembali di Alur 8. Pada episode ke-8 ini akan membahas lanjutan tentang pembahasan mengenai Tuhan, di mana bahasan saat ini adalah apakah Tuhan itu suatu sosok? Tentang Tuhan pencipta ini, sejak dahulu kala manusia melihat banyak hal yang luar biasa, seperti lautan, gunung, benda-benda langit seperti bulan, matahari, dan bintang. Manusia lalu berpikir bahwa semua itu pasti ada yang menciptakan. Ini tentunya sangat logis. Ketika manusia memikirkan pencipta segala hal yang dilihat di alam ini, maka lalu manusia berimajinasi dalam pikirannya tentang pencipta yang tentunya imajinasi ini masih dalam cakupan kemampuan imajinasi manusia. Sejauh imajinasi itu menjangkau. Manusia sendiri terlihat dan merasa bisa membuat banyak hal dan memiliki banyak keterampilan. Lalu manusia berpikir maka sosok pencipta pun itu mestinya maha terampil. Misalnya menciptakan bulan, matahari, dan bintang. Maka manusia berimajinasi tentang sosok pencipta yang maha pencipta, maha menentukan segala sesuatu. Nah, tentang sosok pencipta ini, kita sebut sesuatu itu sosok jika memiliki salah satu dari hal berikut ini. Apakah dia memiliki jasmani? Ataukah dia memiliki pikiran atau batin? Atau dia memiliki perilaku dengan kesadaran tertentu? Nah, jasmani itu adalah materi. Tuhan pencipta tidak mungkin terbentuk dari materi. Misalnya Tuhan pencipta jika digambarkan memiliki jasmani, baik itu jasmaninya mirip manusia atau tidak, itu rasanya sudah tidak mungkin. Karena jasmani itu materi dan materi itu diciptakan dan tidak kekal. Lalu, jika Tuhan disebut memiliki pikiran atau batin, pikiran batin itu munculnya terkondisi, yaitu muncul karena kondisi tertentu. Pikiran muncul ada karena ada yang dipikirkan. Yang dipikirkan inilah yang menjadi kondisi. Jadi kemunculan pikiran tergantung pada apa yang dipikirkan, yaitu objek pikiran. Jika Tuhan memiliki pikiran, maka artinya Tuhan tidak berdiri sendiri, karena pikiran Tuhan pasti bergantung pada objek-objek pikiran. Lalu jika Tuhan memiliki perilaku digambarkan seperti itu, semisal Tuhan marah, Tuhan menyayangi, Tuhan mengampuni, Tuhan berkenan atau tidak berkenan. Semua perilaku tersebut atau sikap seperti ini juga tidak berdiri sendiri dan tidak kekal keadaannya. Misalnya marah menjadi tidak marah, itu kan berarti marahnya tidak kekal. Berkenan menjadi tidak berkenan atau sebaliknya, itu kan berarti keadaannya tidak kekal. Perilaku seperti ini bisa muncul bergantung pada situasi, pada keadaan. Jika Tuhan bergantung pada keadaan dan situasi, artinya Tuhan tidak berdiri sendiri. Itu pasti bukan Tuhan pencipta yang sesungguhnya. Tuhan pencipta yang sesungguhnya pasti tidak sama dengan makhluk. Jadi Tuhan itu bukan sosok. Tapi manusia memerlukan sosok Tuhan. Manusia di zaman kuno merasa ada sosok Maha Pencipta di langit sana. Banyak sekali cerita-cerita tentang sosok Tuhan di berbagai budaya. Walau tidak sama, tapi memang ada kemiripan, yaitu tentang sosok yang maha kuasa mengawasi hidup manusia. Dia akan menghukum atau memberikan hadiah pahala pada manusia. Tapi zaman modern pun, kepercayaan akan Tuhan sebagai sosok juga masih terus berlanjut. Ini semacam diwariskan dengan berbagai perbaikan konsep tentang sosok Tuhan ini. Manusia di masa modern pun ternyata masih memerlukan sosok pelindung.
Dengan bergantung pada sosok pelindung ini, batin manusia memang merasa lebih tenang. Walaupun sosok pelindung ini bukan Tuhan pencipta yang sesungguhnya, melainkan hanya imajinasi dan prasangka dalam pikiran manusia. Adakah sosok makhluk agung di luar sana? Dalam sejarah manusia, sering ada cerita pertemuan manusia dengan sosok agung, walau kebanyakan hanya terdengar suaranya saja dari sosok agung ini. Mungkin saja memang ada makhluk-makhluk agung yang karena manusia tidak mengerti keberadaan mereka, maka mengaitkan mereka dengan Tuhan yang menciptakan alam ini. Padahal bukan, tapi setidaknya prasangka ini menjadi cocok dengan imajinasi manusia tentang sosok pencipta. Tetapi, jikalaupun memang ada sosok cerdas atau lebih cerdas, maha agung di luar sana, ya, selain manusia, misalkan hidup di langit sana, tentu saja sosok ini bukan pencipta yang sesungguhnya. Mereka juga masih sosok makhluk, hanya tidak diketahui oleh manusia, karena pengetahuan manusia ini masih terbatas tentang alam raya ini. Pencipta sesungguhnya bukanlah sosok. Kita sering mendengar tentang berhala, kata berhala. Jika mau bicara berhala, yaitu mempertuhankan apa yang bukan Tuhan pencipta yang sesungguhnya, kita bisa bagi dua berhala. Yang pertama adalah berhala dalam bentuk materi, dan ini dibagi dua lagi. Yang pertama adalah materi yang misalnya berbentuk patung-patung yang disembah sebagai sosok Tuhan pencipta. Tetapi bisa juga materi ini itu bukan patung, tapi makhluk agung yang tidak dikenal itu, yang di langit sana misalnya. Berbentuk materi dia, seperti punya suara. Suara kan materi. Lalu dia berada pada tempat tertentu, semisalnya di langit atau di surga. Langit itu materi, surga juga materi. Dia bertempat di dalam materi. Nah, imajinasi seperti ini menjadi berhala. Atau jikapun ada betul-betul makhluk seperti itu dan dianggap Tuhan pencipta, maka makhluk itu menjadi berhala, dianggap sebagai Tuhan pencipta. Lalu berhala yang kedua adalah yang benar-benar dalam bentuk pikiran, bukan materi. Yaitu imajinasi yang ada di kepala manusia tentang sosok Tuhan. Didefinisikan Tuhan seperti ini dan seperti itu. Yang tentu saja bukan Tuhan pencipta yang sesungguhnya. Ini juga berhala, berhala di dalam pikiran. Adakah manfaat dan kerusakan yang ditimbulkan tentang prasangka tentang Tuhan ini? Sudah terbukti dari sejarah, dikarenakan adanya konsep Tuhan pencipta sebagai sosok, telah terjadi permusuhan di antara manusia. Masing-masing kelompok manusia memiliki konsep sosok yang berbeda-beda tentang Tuhan pencipta. Di tiap budaya bisa berbeda. Bisa ada ribuan konsep tentang Tuhan pencipta. Perbedaan ini menimbulkan permusuhan, bahkan hingga peperangan. Ini adalah fakta. Tuhan sebagai sosok ini juga, karena memang hanya imajinasi manusia sebetulnya, biasanya memiliki sifat ingin disembah. Marah dan dendam jika tidak disembah. Juga hanya mau memberkati manusia yang menyembah dia. Ini tentu saja sebetulnya karakter ego manusia itu sendiri yang diproyeksikan pada Tuhan sebagai sosok. Sebetulnya ada hal yang lebih penting untuk difahami oleh kita sebagai manusia. Yang harus kita pahami adalah manfaat perbuatan baik yang nyata terasa. Perbuatan baik membuat hati tentram dan senang. Ini fakta, coba silakan rasakan sendiri. Perbuatan buruk membuat hati gelisah. Lalu kita pun lebih baik memahami misalnya hukum sebab akibat, termasuk sebab dan akibat dari perbuatan baik dan buruk. Baik sekali jika kita memahami cara kerja jasmani dan batin. Kita belum memahami cara kerja jasmani dan batin secara 100%, tapi mengira kita memahami tentang Tuhan, itu sudah imajinasi dan ilusi. Jika kita tidak memahami
hukum akibat, dan cara kerja jasmani dan batin. Setidaknya kita tahulah bahwa kejahatan menyebabkan penderitaan. Kebaikan menyebabkan kebahagiaan. Kita bisa ciptakan dunia ini, dunia kita sekarang ini, menjadi penuh kebahagiaan dengan berbuat kebaikan. Tetapi jika Anda mulai seperti itu, Anda akan menemukan hambatan. Ketika Anda mulai merenungkan, lalu mulai tersadar bahwa Tuhan Pencipta itu bukan sosok, tentunya akan banyak yang menentang Anda. Yaitu orang-orang yang betah dalam kebersamaan, membuat kelompok, memuja sosok Tuhan yang diimajinasikan dalam pikiran. Mereka akan melarang Anda untuk berpikir kritis. Mereka akan mengatakan pikiran kritis Anda itu berbahaya. Bahaya yang mereka maksud sebetulnya, Anda bisa menjadi terbebaskan dari dogma kepercayaan kelompok bahwa Tuhan Pencipta adalah sosok. Dan Anda menjadi orang yang berpikir bebas. Sedangkan selama ini ada orang-orang yang merasa berkuasa menentukan sifat-sifat Tuhan. Bahkan keinginan Tuhan itu begini, begitu mereka tentukan. Lalu mereka mengendalikan Anda dengan ucapan-ucapan mereka yang dianggap ahli dalam menyajikan Tuhan sebagai sosok. Ini tentunya ilusi berbahaya. Imajinasi tentang Tuhan sebagai sosok bisa menimbulkan bahaya. Nantinya Tuhan sebagai sosok ini seakan memberikan wewenang penuh pada salah satu sosok manusia. Lalu sosok manusia ini harus diagungkan karena disebut pilihan Tuhan. Lalu sosok manusia ini menyatakan bahwa semua orang-orang yang tidak percaya pada dirinya sebagai pilihan Tuhan, maka akan celaka, akan masuk neraka. Orang ini juga akan menyatakan bahwa kebaikan-kebaikan yang dibuat manusia akan percuma saja tanpa mengimani dia sebagai manusia pilihan. Lalu hal ini pun dipegang erat dan disebarkan oleh pengikutnya sebagai faham yang tidak bisa lagi ditawar. Maka dari hal seperti ini, timbullah saling melecehkan. Kepercayaan kamu tentang Tuhan salah. Kepercayaan kamu yang salah. Padahal semuanya sama-sama berimajinasi. Lalu lebih parahnya lagi, perbuatan baik orang lain itu tidak dihargai lagi. Karena dianggap imannya saja sudah salah. Yang dihargai hanya kelompok yang sama-sama beriman dan mengikuti tokoh manusia yang dianggap pilihan Tuhan, sama dengan kelompok mereka. Terima kasih atas perhatian Anda, para pemirsa. Ikuti terus siaran Alur 8 jika bermanfaat bagi Anda. Silahkan dibagi ke teman atau kenalan Anda yang memiliki minat tentang spiritualitas. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga klik tanda lonceng agar ketika ada episode baru, Anda bisa menerima pemberitahuan. Semoga Anda sehat selalu dan hidup berbahagia.